Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya, Vicky Muhammad Rasevi, Tasya Mochica Saputri, Elsa Minar Elizabeth, dan Pipin Deviani. Izinkan kami membuat video tutorial analisis SEM menggunakan Amos. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Muhammad Rasevi dengan NIM 043, kelompok 3 dari kelas ABT 4B pagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan variabel di Amos. Nah, untuk langkah yang paling awal, teman-teman harus mendownload aplikasi Amos terlebih dahulu. Setelah teman-teman mendownload aplikasi Amos, teman-teman harus membuat data penelitian di SPSS atau di Excel. Nah, setelah teman-teman membuat data penelitian, teman-teman bisa langsung masuk kepada aplikasi Amos tersebut. Setelah masuk pada aplikasi Amos, teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan awal seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat data variabel sesuai dengan variabel yang ada yang saya tunjukkan saat ini, yaitu di Microsoft Word. Di sini, sebelum kita membuat data, kita harus mengubah view layout-nya terlebih dahulu. Dan di sini layout-nya masih potret. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu kita tekan view, terus kita tekan interface properties. Berarti kita tekan paper size. Itu kita ubah ke landscape legal. Layoutnya telah berubah. Setelah itu, sebelum kita membuat variabel, kita harus memasukkan data penelitian yang kita buat sebelumnya di SPSS atau di Excel. Caranya bagaimana? Yaitu kita klik pada file, data file, terus kita klik pada file name. Nah, file name yang kami buat itu ada darara dengan SAF. Itu teman-teman klik pada open. Jika teman-teman ingin melihat data yang teman-teman buat sebelumnya, itu bisa klik pada view data. Di sini akan menampilkan data yang teman-teman buat sebelumnya. Kita tekan OK. Setelah itu, kita buat indikator-indikatornya. Yaitu pertama kita akan membuat pada variabel latennya terlebih dahulu. Kita buat variabel latennya terlebih dahulu. Setelah itu, kita tekan icon indikator sampai bertanda merah seperti ini. Setelah itu kita klik disesuaikan dengan kebutuhannya itu. Jika teman-teman bisa mengklik icon pada gambar yang saya tunjukkan ini, kita klik, terus kita rotate pada bundaran paling awal. Rotasi pelan. Setelah itu kita buatnya berulang. Kita buat di sini untuk variabel latennya. Setelah itu kita buat indikatornya lagi. 1, 2, dan 3. Setelah itu kita rotate. Oke, baik. Untuk mempermudah teman-teman semua, kita bisa menduplikat pada bagian variabel laten dan indikatornya. Yaitu dengan cara kita bisa klik icon yang saya tunjukkan ini, lalu kita klik ini sampai berubah menjadi warna biru untuk setiap variabel dan indikatornya. Setelah ini dapat warna biru semua, teman-teman bisa klik pada icon duplicate object, klik. Setelah itu memperbaiki.
Oke, baik. Setelah kita merapikan variabel dan indikatornya, kita bisa merotet untuk variabel yang pada bagian kanan. Nah, oke, baiklah. Setelah kita merapikan ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Pipin Deviani dengan NIM 4122001044. Selanjutnya di sini kita akan mengisi kolom pada variabel ini, yaitu lalu kita set default x2, di sini x3, ini kita buat z1, ini 2. Lalu set default lagi, lalu oke. Akan input data, yaitu muncul variabel in database dalam kotak dialog tersebut, indikator pemodelan seperti x3, sini Z12, 1, 22, dan 23. Kemudian selanjutnya setelah semuanya terisi, maka kita tekan silang ini untuk close. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan variabel eksogen dan endogen yang telah terbentuk, maka kita akan membuat arah panah untuk menghubungkan antara variabel tersebut. Yang pertama, kita klik icon ini, lalu kita letakkan pada X1, kemudian X1 ke X2, X2 ke X3, kemudian kita ganti icon yang ini, kita hubungkan lagi ke X1 ke Z1, X3 ke Z1. Ke Z2, kemudian ini ke Z1. Nah, setelah ini kita dalam pemodelan berbasis covariant ini terdapat variabel, yaitu dengan memilih icon ini untuk membuat sebuah variabel error pada sebuah variabel amatan ini. Lalu kita meletakkan kursor pada variabel Z1 dan Z2. Kemudian yang di sini kita putar. Nah, kemudian kita hubungkan lagi antara Z1 dengan Z2. Nah, setelah itu akan dilanjutkan untuk kalkulasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tasya Mochicha Saputri dengan NIM 41221049. Saya akan melanjutkan tutorial dari rekan saya tadi. Selanjutnya kita akan melakukan memberi nama error secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa klik plugins, lalu ke name unobserved variables. Nah, maka akan secara otomatis di setiap indikator ini ada nama errornya. Selanjutnya, kita akan menyimpan filenya, karena jika tidak disimpan, maka program tidak bisa dijalankan. Kita klik file, dan kita klik save. Nah, kebetulan tadi saya sudah save as-nya, jadi tinggal klik save saja. Nah, di sini kita sudah menyimpan file Amos-nya ini. Kemudian, selanjutnya, kita akan pilih, sebelum kita mengkalkulating untuk melihat outputnya, kita akan pergi dulu ke view. Setelah itu analisis property. Nah, kita akan memilih apa saja output yang akan kita hasilkan. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa seperti ini. Oke, sekilang. Kemudian kita untuk menghasilkan outputnya, kita bisa klik analyze, dan kita klik calculate estimate. Nah, bisa dilihat dan outputnya sudah keluar. Nah, inilah tadi cara dari saya.
Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian tutorial yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, saya Elsa Minar Elizabeth Sitohang dengan NIM 4122001060. Baiklah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu menampilkan keseluruhan dari output. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita klik View. Nah, di sini. Setelah itu, kita klik Estimate. Nah, di sini sudah muncul output-output dari yang sudah kita kerjakan di aplikasi Amos tadi. Nah, output-output data diantaranya ada regression weight, ada juga dari covariance, ada juga output dari correlation, ada output data dari variance, ada juga dari total effect, ada juga output dari standar total effect, ada output dari direct effect, dan juga ada output dari standar direct effect, ada indirect effect, ada output standar indirect effect. Nah, berikut adalah tadi hasil output keseluruhan dari data-data yang sudah kita kerjakan. Dengan munculnya output dari yang keseluruhan tersebut, maka selesai sudah tutorial yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili dari teman-teman saya, memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi tutorial. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.